Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar sekalian, suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan membahas Tafsirul Qurtubi. Kita awali dulu dengan tilawah. Sekarang ayat yang keberapa? Ayat berapa? 41. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Baik, Mas Anto. Silakan dibaca artinya. Aku berlindung diri pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai Rasul Muhammad,
Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Tidak akan membahayakanmu sedikit pun, tetapi jika engkau memutuskan perkara-perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu. Setelah itu, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Baik, barakallahu fikum. Pada ayat yang ke-41 dari Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fi juhudi nubuwatika minal munafiqin. Janganlah engkau wahai Muhammad yahzunka, yaitu membuat engkau sedih, orang-orang yang menampakkan kufurannya, yaitu dari golongan orang-orang munafik, alladzina azharul islam wa qulubuhum khaliyah minhu. Ya, mereka nampaknya mereka ini beriman, sebenarnya hati mereka adalah kosong, tidak ada imannya sama sekali. Fa inni nasiruka alaihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadi penolong bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazunka tusarri'il yahuda ila inkari nubuwatika. Demikian juga jangan kamu bersedih terhadap kekufuran yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mengingkari kenabian. Jangan kau bersedih juga. Jangan bersedih terhadap orang-orang munafik, karena mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Demikian juga jangan bersedih karena orang-orang Yahudi
tidak mengimanimu. Fa innahum qaumun, maka sesungguhnya mereka adalah kaum yastami'una lil kadhib. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang mendengarkan berita-berita bohong. Di mereka mendengarkan berita-berita bohong. Yastami'una lil kadhib wa yaqbaluna ma yabtari akhbaruhum. Kemudian mereka menerima dari berita-berita yang disampaikan oleh ulama mereka, ulama Yahudi, pemimpin-pemimpin mereka. Sekalipun berita itu penuh dengan kebohongan, karena mereka memang suka berbohong. Yahudi ini jangan sampai ada orang-orang yang berani melakukan hubungan perjanjian dengan mereka, karena mereka akan senantiasa berbohong. Karena mereka sudah menganggap mereka yang paling baik, paling disayang sama Allah. Bahkan mereka berani mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah putra-putranya Allah dan juga kekasih-kekasihnya. Yatajarra fi qaulihim, mereka berani dengan perkataan seperti itu. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yang sudah pernah kita sampaikan lewat mimbar ini juga, bagaimana mereka ketika bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka ini betul-betul mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena saking mereka dimanjakan seperti itu, kemudian mereka dengan lancang mengatakan bahwa kami adalah putra-putranya Allah dan kekasih-kekasihnya. Bahkan mereka mengatakan walan tardha ankal lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga siapapun kecuali Yahudi dan Nasrani. Karena mereka memang merasa dimuliakan, diberikan kelebihan-kelebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Dari mana mereka mengetahui bahwa mereka akan masuk surga? Para rasul aja enggak tahu. Illa bi ikhbari min Allah, kecuali diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ada seorang utusan yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Yahudi Nasrani siapa yang menjamin? Karena mereka merasa segala-galanya diberikan. Bayangkan nabi-nabi yang paling banyak dari golongan ahli kitab, paling banyak sekali, diturunkan paling banyak di Baitul Maqdis, sehingga tempat tersebut menjadi konflik sejak zaman dulu sampai nanti pada hari kiamat. Itu menjadi konflik terus di belahan bumi Timur Tengah. Dan memang royatul jihad tidak akan pernah berhenti. Jadi bendera jihad ini akan senantiasa berkibar, dan genderang jihad akan senantiasa ditabuh di daerah sana. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menyediakan ladang-ladang jihad bagi umat ini.
yaitu untuk membebaskan Al-Quds atau Masjidil Aqsa dari genggaman para durjana itu, Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yaqbaluna ma yabtari akhbaruhum. Mereka hanya menerima berita, informasi dari golongan mereka. Mereka tidak akan pernah sama sekali menerima nasihat dari orang-orang yang tidak seketurunan dengan mereka. Pernah juga kita sampaikan lewat mimbar ini, jangan menganggap bahwa Yahudi ini yang ada di Palestina itu cocok dengan Yahudi yang datang dari Indonesia, cocok dengan Yahudi yang datang dari Afrika, cocok dengan Yahudi yang datang dari Eropa, dan juga yang dari Timur Tengah. Tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka sebenarnya berpecah belah. Tak mungkin Yahudi yang asli di sana itu menerima dengan lapang dada bagi Yahudi-Yahudi yang datang dari luar, karena mereka nanti akan kumpul di sana membuat satu daulah negara. Ini disebut dengan Israel Kubro. Jadi Israel Raya, yang batas-batasannya adalah ke barat sampai separuh Mesir kena, ke selatan sampai Khaybar Madinah, ke timur sampai Irak, Iran, Khurasan, terus ke utara hampir-hampir sampai Turki. Jadi mereka membuat tembok besar, jadi membuat dinding besar, akan mengelilingi negara mereka nanti. Dan ini sudah dimulai pembangunannya. Dan mereka nanti akan mengarahkan moncong senjatanya itu ke seluruh negara-negara yang berani melawan mereka, khususnya adalah negara-negara Islam yang memang mereka anggap sebagai musuh. Jadi mereka menganggap kita sebagai musuh. Kenapa kita menganggap mereka sebagai teman? Musuh tetap musuh. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yastajibuna liqaumin akharina la yahduruna majlisaka. Jadi pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka juga belum pernah menghadiri, datang kepadamu. Jadi mereka suka mendengarkan perkataan-perkataan yang bohong, dan amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang menemui Rasulullah SAW. Mereka hanya mendengarkan katanya, qila wa qala, katanya itu begini, katanya itu begitu. Mereka suka mendengarkan itu daripada langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini menjelaskan tentang Yahudi yang ada di Madinah dulu. Jadi di Mekah tidak nampak adanya ahli kitabnya, sedikit mungkin. Tapi di Madinah mereka sangat nampak sekali. Dan mereka menampakkan permusuhannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mereka sebelumnya mencari pencarian mereka sampai mereka datang ke kota Madinah dan menempati kota Madinah demi untuk menantikan lahirnya seorang nabi yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa nabi yang lahir adalah bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail. Nah, ketika mendengar dari keturunan Ismail, mereka enggak percaya. Masa ada nabi lahir dari
keturunannya, bukan nabi. Karena Ismail ke bawahnya itu bukan nabi. Barulah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ishak, bawahnya Ishak siapa? Yakub. Bawahnya Nabi Yakub siapa? Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Sampai ke bawah banyak nabi-nabi. Dan sehingga mereka bangga dengan itu. Nah, begitu mendengar Nabi itu lahir dari keturunan Ismail, mereka tidak mengakui. Karena mereka juga beranggapan bahwa yang menjadi zabih, yang menjadi fida di sini adalah tebusan pada saat berkorbanlah bukan Ismail tapi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak, bukan mengorbankan Ismail. Ini versi mereka ya. Termasuk versi Nasara juga begitu dia. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Ibrahim ini punya isi yang namanya Hajar, yang dia tahu adalah Sarah. Dari Sarah inilah menurunkan Ishak. Begitu seterusnya. Sehingga mereka ketika mendengarkan Nabi itu adalah dari Ismail, mereka kecewa, luar biasa kecewanya. Sehingga pada saat itulah mereka sudah memasang kuda-kuda untuk memusuhi Nabi yang paling terakhir ini. Padahal mereka yastabtihuna. Mereka selalu minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Nabi terakhir, mana Nabi? Kau belum lahir. Karena disebutkan dalam kitab mereka, inilah Nabi yang mampu mendamaikan umat. Nabi yang mampu membawa rahmat Allah ke seluruh alam. Tapi sekali lagi ketika mereka menemukan bahwa Nabi itu adalah dari keturunan Ismail, mereka semuanya pun tidak mau beriman. Kembali kepada masalah keturunan tadi, karena mereka menganggap nahnu abnaullah wa ahibau. Itu yang mereka pertahankan, sehingga selain dari keturunan mereka tidak dianggap. Bahkan kita sekarang nggak dianggap. Coba diperhatikan, ada sebuah CD bagus tentang Palestina, bagaimana mereka itu membolduser, meluluh lantakan semua gedung-gedung yang ada di Palestina. Mereka sedang bermain, anak-anak sekolahan sedang bermain. Kemudian mereka ini harus menderita kehancuran. Mereka tidak pernah memiliki belas kasihan terhadap anak-anak. Mungkin nanti kita tayangkan di sini aja untuk melihat bagaimana kekejaman mereka. Jadi mungkin insyaallah 2 pekan lagi. Di 2 pekan lagi kita tayangkan aja di sini bagaimana kekejaman yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina yang sebelumnya mereka adalah biasa mendengarkan suara azan. Anak-anak mereka biasa pergi pagi-pagi pergi sekolah, pulang siang hari. Ternyata dikejutkan dengan bom dan tank mereka yang menghabisi rumah-rumah mereka. Mereka tidak pernah sama sekali kasihan terhadap orang-orang perempuan, demikian juga anak-anak. Mereka habisi semua. Jadi insyaallah nanti tolong diingat-ingatkan kembali supaya kita punya greget, punya kepedulian terhadap mereka yang ada di Palestina sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa haula'il akharun yubaddiluna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu. Kemudian mereka dengan beraninya, dengan pongahnya mereka mengganti firman-firman Allah ini setelah mereka mengetahuinya dengan benar. Nah, mereka mengganti-ganti firman Allah. Kalau sekiranya itu adalah menguntungkan bagi mereka, mereka pergunakan. Tapi kalau yang merugikan, mereka rubah. Seolah-olah yang rugi itu adalah bukan mereka tapi orang selain daripada mereka. Yubaddiluna kalam Allah. Jadi mereka yuharrifuna. Di dalam ayat yang lain yubaddiluna al-kalimah. Di sini yuharrifuna al-kalimah min ba'di mawadhihi. Hukum rajam
itu ada dulu di zaman mereka. Hukum potong tangan itu ada, hukum kisos itu ada. Tapi lagi-lagi mereka suka mengganti, katanya hukum kisos, hukum rajam itu adalah berlaku untuk orang-orang yang selain dari mereka. Sehingga di antara mereka, kalau di antara mereka para pembesar-pembesarnya melakukan kesalahan, mereka diam semuanya. Tetapi ketika orang di luar mereka melakukan kesalahan, mereka langsung membukakan pasal ini, pasal ini, bab ini. Wah, luar biasa gitu ya. Tapi kalau para pembesar-pembesar mereka yang melakukan, perkaranya ditunda-tunda gitu ya. Kalau ada fulus, mulus. Kalau nggak ada fulus, mampus dia. Mereka tunda-tunda, nggak segera diselesaikan, terbengkalai semua perkara-perkara itu, sehingga rakyat-rakyat jelata yang tidak seketurunan dengan mereka itu sangat mudah sekali kena hukum karena tidak mampu memberikan fulus tadi itu. Ini terjadi zaman sekarang, terjadi ya? Terjadi Pak ya? Terjadi Pak ya? Kalau ada fulus, waduh, sulit untuk meruntuhkan. Tapi kalau nggak ada fulus, oh langsung penjara itu udah kelihatan ya. Jadi kalau enggak, kalau punya fulus ya mulus-mulus saja. Nggak selesai-selesai. Kalau diselesaikan kena semua nanti. Ini Yahudi seperti itu, gitu. Yahudi ini seperti itu. Mereka mengganti-ganti pasal, ini diganti semua. Kira-kira mana yang cocok ini? Oh ini yang cocok, ini yang cocok ini. Itu mereka itu suka mengganti-ganti firman Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika terjadi kejadian di antara mereka ada terjadi pencurian, bahkan ada pembunuhan. Nah, mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan perkara itu. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah di kitab-kitab kalian juga disebutkan tentang orang yang mencuri maka dipotong tangannya, orang yang membunuh juga dikisos? Mereka mengatakan tidak ada. Ketika terjadi dialog, mereka tutupi dengan tangannya ayat yang menerangkan tentang itu. Karena disebutkan dalam, coba buka kitab Taurat kalian, dibukalah kitabnya. Nah itu yang kalian tutupi apa? Nah disitulah mereka mengganti-ganti firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga gak bisa dipertahankan keotentikan dari kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kenapa? Karena ulah-ulah mereka. Bencana-bencana terjadi dulu karena ulah tangan mereka semua. Mereka terlalu, yaitu tadi, menganggap bahwa diri mereka adalah paling segala-galanya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja atas nama Tuhan. Mereka pun melakukan membebaskan Palestina atas nama Tuhan itu. Karena mereka ingin bagaimana Palestina ini, negeri Syam ini adalah kembali ke pangkuan mereka, karena mereka dulu merasa memiliki kedudukan yang luar biasa di sana. Lama sekali mereka berada di sana, kemudian tiba-tiba mereka terusir karena kekejaman dan kezaliman mereka terhadap penduduk-penduduk mereka, sehingga Umar bin Khattab tampil mengumandangkan semangat jihad pada saat itu dan mampu membebaskan Palestina, dan menjadilah Palestina menjadi tanah wakaf di kaum muslimin. Tapi sampai saat sekarang ini belum bisa, karena lemahnya iman kaum muslimin, sehingga menghalangi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, ujar mereka mengatakan, in ja'akum min Muhammad ma yuwafiqul ladzi baddalnahu wa harratnahu min ahkamit Taurat fa'malu bihi. Kalau memang datang dari Muhammad
yang sesuai dengan apa yang kami bawa, yang telah kami rubah, dan maka kami laksanakan. Itu omongan mereka. Wa in ja'akum minhu ma yukhalifu fahdharu qabulahu wal 'amalu bihi. Dan jika datang kepada kalian apa yang menyelisihi apa yang dibawa, maka hati-hati terhadapnya. Tidak ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan Taurat, tidak ada sama sekali. Karena apa? Nabi Isa AS mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, dan juga aku ini memberitahukan kepada kalian bahwa nanti akan ada seorang nabi yang namanya Ahmad, itu Muhammad SAW, yang akan menyempurnakan ajaran ini, akan menyempurnakan kitab ini. Jadi tidak sama sekali tidak ada pertentangan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kitab Injil itu mengoreksi Al-Quran, wah, ini keliru sekali. Jadi Al-Quran itulah yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, karena kitab Al-Quran adalah merupakan kitab akhir zaman. Tolong nanti dilihat juga dialog antara Ahmad Dedat, seorang kristolog yang sudah meninggal dunia, dengan beberapa pendeta-pendeta yang akhirnya juga mereka banyak yang tunduk dan masuk ke dalam Islam, ya, tentang masalah-masalah apakah the Bible itu adalah merupakan kitab suci atau bukan. Jadi Ahmad Dedat tidak mengatakan apakah Al-Quran itu kitab suci atau bukan, karena memang sudah jelas kitab suci. Tapi yang dipertanyakan adalah the Bible, apakah Injil itu merupakan kitab suci atau bukan. Jadi sehingga setiap Injil itu ada muallifnya, ada pengarangnya. The Bible by James Wager, the Bible by the Bible ini. Tapi kalau Al-Quran, by-nya nggak ada. By siapa ini? Kan nggak disebutkan kan? Ada nggak? Al-Quran Al-Karim, pokoknya karangan siapa? Nggak ada ya. Karena sudah jelas ia adalah merupakan kalamullah, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa man yasha'ullahu dalalatuhu falan tastati'. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesat dia. Ayuhar Rasul, wa ya Rasul, daf'a dzalika anhu wa la tuqaddiru ala hidayatihi. Kalau ada di antara mereka yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka, sekali lagi karena perbuatan mereka, Allah sebenarnya tidak ingin orang-orang hamba-hambanya ini menjadi sesat. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang terjadi. Karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu orang-orang yang sesat. Siapa yang telah sesat, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah, termasuk para rasul juga tidak bisa. Wa in haula'il munafiqina wal yahud lam yuridillah an yutahhira qulubahum min danasil kufri lahum dzul. Mereka orang-orang munafik dan orang Yahudi ini tidak ingin sama sekali mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran kekufuran. Mereka tetap dalam kekufurannya karena tadi itu merasa benar, jadi merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mendengarkan siapapun. Lahumul zul, bagi mereka kehinaan, wal fadihah, dan kejelekan di dunia ini, walahum fil akhirati adzabun azim. Tidak hanya sekadar di dunia saja mereka mengalami kehinaan, tapi juga di akhirat nanti mendapatkan azab yang azim, yang sangat besar. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah, jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ke-41 ini yang pertama itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap nabi dan setiap rasul pun akan didustakan. Jadi mesti ada orang-orang yang berdusta kepadanya ini. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan Yahudi itulah mereka ada suka berubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala, yang cocok dengan mereka dipakai, yang tidak cocok maka dia singkirkan bahkan diganti. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka orang-orang Yahudi ini adalah
tidak pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka menerima informasi-informasi dari pemimpin-pemimpin mereka yang notabene mereka adalah melakukan kebohongan besar. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa yang diberikan hidayah maka sungguhlah berbahagia, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan pernah bisa mensucikan jiwa mereka kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa orang-orang Yahudi adalah karena kegengsiannya mereka tidak mau memperbaiki kehidupan mereka dan mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kekufuran, dan bagi mereka adalah azab yang pedih di akhirat nanti. Baik, silakan kalau ada yang ingin menanggapi ataupun ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan tadi, dan dapat diambil pada menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.